Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Citra, silahkan pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa cukup? Oke, terima kasih. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Tapi masih lemas. Kenapa? Capek. Tidur jam berapa? Jam 11. Nggak apa-apa. Untuk hari ini kita belajar terkait dengan peluang ya. Walaupun capek, tapi semangatnya ditambah jadi 100% ya. Elek banget. Oke. Kita akan masuk ke materi tentang memahami ruang, sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang. Nah, sebelumnya sudah pernah dapat terkait dengan peluang nggak? Ya, sudah ya, di SMP. Nah, terkait dengan peluang. Nah, sebenarnya peluang itu dalam kehidupan sehari-hari, apa sih? Pernah menggunakan peluang tidak sih kalian? Pernah. Apa kira-kira contohnya? Judi. Oh, berarti kalian pernah judi? Enggak. Contohnya. Selain judi apa lagi? Lempar dadu, lempar batu, enggak juga. Nah, lempar dadu, judi, terus apa lagi? Lempar koin, terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa? Nah, kalau di HP kalian, di situ ada perkiraan cuaca, itu juga menggunakan peluang. Nah, itu terkait dengan peluang. Mendengar tentang grebek sawalan? Pernah? Ada yang pernah mengikuti? Pernah? Nah, di sini ada hijau-hijau itu apa? Sayuran ya. Yang namanya apa? Biasanya apa? Gunungan. Nah, gunungan. Yang tahu? Ya benar. Yang hijau-hijau itu kacang panjang ya. Tapi yang seluruhnya itu namanya gunungan. Biasanya diapakan itu? Diarak, direbut ya. Nah, kira-kira sayurannya itu terbatas atau lebih dari pesertanya? Terbatas, berarti harus rebutan. Nah, kira-kira kalau kalian ikut, itu peluangnya dapat berapa? 0, karena barangnya sedikit banget, terus yang ikut juga banyak banget ya. Oke, ini ada terkait video grebek sawalan. Bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini kalau biasanya berebut ya, langsung dikerumuni ya. Ini kan menentukan ruang titik sampel, menjelaskan pengertian terkait dengan peluang suatu kejadian, dan juga menentukan peluang suatu kejadian juga. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa yang kalian ketahui tentang ruang sampel, titik sampel, dan apa hubungannya dengan peluang? Ada yang tahu? Ada enggak? Nah, kita belajar nanti ya terkait dengan itu. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang peluang dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tadi sudah ada yang menyebutkan terkait dengan judi, perkiraan cuaca, lempar dadu, dan seterusnya. Kemudian, apakah ada konsep peluang dalam grebek sawalan tadi? Ada ya. Nah, terkait dengan rebutan sayuran. Kenapa kok mereka pada rebutan? Katanya sih kalau dapat itu nanti kalau dia kalau dia pengusaha, usahanya bakal lancar. Kalau dia seorang petani, sayuran tanamannya akan subur katanya. Kemudian menurut kalian apakah peluang penting dalam pengambilan keputusan? Penting ya. Apalagi terkait pengambilan keputusan pasangan hidup. Nah, itu juga sangat penting. Nah, untuk motivasi ya, lebih ke manfaat saja. Dengan mempelajari terkait peluang, membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih rasional di tengah ketidakpastian. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti
terkait penyajian informasi atau materi dari saya. Kemudian nanti kita akan diskusi kelompok, secara kelompok. Nanti saya juga akan membimbing. Kemudian ada presentasi dan tanya jawab. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok kalian akan maju. Kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum masuk ke materi nih, nah kita agar lebih fokus, kita tebak-tebakan. Kira-kira apa ya itu ya jawabannya? Sampai nggak bisa tidur. Wajahmu. Apa? Terbayang? Oh, terbayang wajahku. Ku kan? Bukanmu. Nah, lanjut. Apa? Kamu manis aja. Kayak apa? Kayak apa? Ya, kamu semanis kurma. Kayak aku. Bener ya? Nilainya berapa dari 1 sampai 100? 0. Berarti nggak peluang manis ya? Pahit. Nah, lanjut. Ini apa? Sadar Harus apa? posisi. Sadar posisi. Oke, lanjut. Nah, kita langsung masuk ke penyampaian materi. Nah, terkait dengan konsep dasar peluang dulu. Nah, yang pertama ada ruang sampel. Himpunan. Himpunan tahu himpunan ya? Tahu. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Itu terkait dengan pengertian dari ruang sampel. Kemudian juga
Ruang mengambil bola merah. Berarti A-nya berapa? A-nya itu apa tuh tadi namanya? Kejadian. Kejadian itu subhimpunan dari apa tadi? Ruang sampel ya. Pengambilan bola merah. Berarti A-nya adalah bola merah. Bola merahnya ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, 5 per 10, 1 per 2 sama dengan 0,5. Sudah ngerti ya? Agak ngerti ya? Kita lanjutkan, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Ya, ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu sampai 7. Silakan sesuai dengan nama-namanya. Dani, kelompok 1. Satu, dua, tiga, 4. Kelompok 4 mana? Ini. Ini apa? Kelompok 4 mana? Sini. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6. 6. Kelompok 7. Oke. Saya bagikan KPD-nya ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Tak kasih waktu 30 detik menit. Jangan lupa dibaca petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Sudah dapat belum? Belum. Ya? Mana? Ini 2 atau 3? Apanya? Ini kan Coba. Sini apa? jadi namanya. Lemparkan 2 keping mata uang bersama-sama. 2 mana 2? Nah, ini 3. Ya, 2 aja yang dipakai. Dilempar. Mungkin yang muncul apa? Gigi. Gigi. Itu bisa dituliskan sebagai apa? Ruang sampelnya ke gigi. Terus nanti coba lagi ada apa lagi selain gigi? Gigi A? Mungkin enggak? Mungkin. Nah, gitu. Terus Silakan dituliskan di sini. Kemudian banyak sama anggota ruang sampel ada berapa? 2. Oke. 4 deh. Nah, di sini ada berapa jumlahnya? Anggota ruang sampel S-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NS-nya 4. Gitu. Ada lagi yang diceritakan? Sudah aman ya? Ya, cobain. Ya. Terus kalau A terus coba lagi. Sampai kira-kira nanti selain AA bisa apa lagi ya? Nah, kalau misalkan ada 4 ya oke. Mas silakan tuliskan anggota ruang sampelnya ada apa aja. Ini betul AA. Kira-kira nanti bisa AG enggak? Bisa, kalau bisa jangan tuliskan. Bisa AG A enggak? Bisa tuliskan. Gitu. Iya, nggak harus juga sih. Nggak harus kebanyakan nanti. Kalau nanti sudah, oh kira-kira cuma muter terus sampai 4 itu, berarti anggota ruang sampelnya juga cuma 4 itu. Bisa dituliskan, kemudian NS-nya berapa. Ada lagi? Saya? Apa? Ya, satu-satu gantian. Nah, ini apa aja? Nah, muncul apa? 3, kamu muncul 5. Oke, 1. Oke. Mungkin nggak angka 4 muncul di atas? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin? Nah, 6 bisa mungkin ya? Oh, Mas. Ya, mana? Ya, bisa, seperti itu. Bisa mungkin. Kenapa? Karena tidak ada di ruang sampelnya. Belum bisa. Kalau ruang sampel, itu kira-kira apa gitu? Ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau di sampel juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di situ kan ruang sampel itu kan himpunan.
himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau titik sampel itu apa? Anggotanya ruang sampel. Gitu. Nah, satu-satu ditulis. Biar kalian berpikir. Titik sampel apa tadi? Pengertiannya tadi yang sudah saya jelaskan. Anggota dari ruang sampel. Nah, udah. Anggota dari ruang sampelnya apa? Iya, udah 1, 2, 3, 4. Yang mana? Nah, iya. Iya, atau mungkin itu bisa jadi. Oh ya, iya, itu aja. Atau mau dijelaskan ya karena dalam sebuah gaduh gitu. Gimana? Kalian bisa coba? Atau kalian bisa kalau nggak harus membuat itu kalian bisa nggak? Nah, bisa mengerjakan ini nggak? Kalau belum bisa, kalian silahkan coba menggunakan kertas, tulis. Iya. Oh ada ini. Pakai silahkan. Iya Allah. Mungkin nggak? Terambilnya 1. Ya mungkin, oke. Kan dia ada. Bisa mungkin. Nah, mungkin nggak terambil 10. Situ ada nggak? 10. Nggak ada. Ya. Dan punyanya semua betul-betul Ada berapa? Cuma diulang-ulang. 10. Itu sampelnya anggotanya lagi. Sampai nulis gantian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa? Kaget. Kira-kira mungkin kah yang terambil nomor undian 1? Mungkin nggak? Kenapa kok mungkin? Karena ada 1. Mungkin yang terambil nomor undian 10? Tidak. Ya, seperti itu. Paham ya? Tanpa harus membuat undian kertasnya? Bisa? Satu dadu dan 1 poin. Nah, kira-kira yang mungkin apa? Kita banyaknya semua anggota ruang sampel dan titik sampel. Bisa menyebutkan? Nah, ini bisa. Jangan bisa, tidak bisa. Tapi jangan bohong, masa bohong? Jangan ada deh. Bisa loh. Nggak bisa ya bisa. Ya. Nomor 2. Yang mana? Iya, bagaimana dengan pelanggan 2 dadu? 2 dadu? Enggak pakai poin. Cuma 2 dadu. Bisa. Temannya juga dikasih tahu. Kenapa bisa? Ya. Ya. Nah, nah, kalian juga boleh tanya kenapa kok satu-satu dapatnya dari mana? 1, 2 dapatnya dari mana? Kalian bisa cari di sumber buku kalian kalau punya bisa pakai referensi lain. Ya. Bagaimana dengan gambar dadu? Ya. Nah, ini tuh yang ditulis kan kalau seandainya gini itu 4, terus 6, terus berapa? Nah, yang mungkin apa? Masih ruang sampel yang kayak tadi loh. Kalau yang pertama tadi mana? Ini yang ini tadi. Jika semua pemanuan muncul pada percobaan di atas hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu lempar misalkan 4 dan 6. Nah, kamu tulis 4 dan 6. Nanti kalau lempar lagi 4 dan 6, kamu tulis lagi enggak? Enggak. Gitu. Jadi yang mungkin bisa di dalam ruang sampel itu apa aja? Berarti nulisnya 4 dan 6. 4,6 dikurung itu bisa. Oh. Terus nanti kebanyakan. 4,6. Temennya nanti kalau bingung jangan sukan-sukan tanya temennya. Nanti 1, 3, ya. Satu ini sama satu ini beda sama? Beda. Beda. Bagus. Sama harus ya? Sama. Berarti yang disebut lagi. Enggak. Enggak sih ya? Berarti satunya disebut lagi. Enggak. Itu karena dianggap sama. Satu-satu. Sampai nanti dapatnya kan. Benar sih. Kalau satu-satu nanti mungkin enggak kan. 1, 2, 5, 7 dan seterusnya. Tuh. Bisa? Ya. Yang mana? Tidak tuh. Ini cuma dibaca. Ini kan katanya 10 bola, tapi 10 bola. merah. Biru. Oh iya. Duanya apa? Duanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Terus ini tiba-tiba 18 bola dari mana? Sebuah bola diambil dari sebuah kantong yang berisi 10 bola berwarna apa ya? Berarti warnanya belum ada ini ya? Nah, Farwani. Nah, silakan. Iya. Kelompok 3 silakan. Semuanya. Cuma 4. Presentasi di depan, silakan. Pakai ini. Perkenalan, nama, dan silakan dipresentasikan. Pendapatnya, hasilnya berapa, terus
Kenapa kok bukan 1/18? Silakan. Satu aja. Citra? Ya, Citra ya. NS-nya kamu di kelompok kamu berapa? Di kelompok saya 18. 18. Karena yang ditanyakan NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel S bukan ruang. Ya, itu ya. 18. Ada yang sama jawabannya 18? Nah, nanti dikoreksi lagi, dibenahi lagi yang benar. Itu bukan mencari nilai peluang, tetapi banyaknya anggota dari ruang sampel saja. Silakan ditutup. Tadi ya presentasinya dari kelompok 3. Nah, yang lain sudah paham ya terkait dengan ruang sampel, titik sampel, kejadian dan peluang. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ya, itu. Ada yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran terakhir ini? Ayo, silakan. Terkait dengan ruang sampel. Banyaknya semua anggota S dijamak dengan simbol NS. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Ruang suatu kejadian adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Bisa di-scan ya? Bisa? Kalau tidak bisa browsing Mentimeter. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Tetap di tempat kalian ya. Sudah siap? Sudah ya? Nah, ini yang pertama. Jika sebuah dadu dilempar 1 kali, berapakah peluang munculnya mata dadu 6? Bisa nih, cepat. Dengan nilai peluang. Sudah? Sudah. Oke. Langsung jawabannya aja ya. Nggak usah ditulis soalnya. Langsung jawabannya. Ya? Jawabannya berapa? 1/2. Ya. Lanjut. Pertanyaan nomor 2 nggak usah ditulis pertanyaannya, langsung dijawab saja. A, B, C atau D.
Semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan disebut apa? Sudah? Sudah. Jawabannya? Apa? Ruang sampel D. Lanjut lagi. Pertanyaan 2. Masih pertanyaan nomor 3. Jika dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 4 bola biru dan 3 bola hijau, berapakah peluang mengambil bola biru? Tunggu temannya. Sudah? Sudah. Jawabannya? 2/5. Oke. NA-nya berapa? 4. NS-nya? 10. Nah, ya. Ya, betul. Nih, selanjutnya, berapakah peluang mendapat angka lebih dari 4 pada pelambungan sebuah gedung? 1. Jawabannya yang B. Ya, betul ya. Nah, terakhir, dalam pelemparan 2 koin, berapakah peluang mendapat 2 sisi gambar? 1, 4. Oke, sudah selesai. Sudah? Ya. Ada yang nggak bisa ini scan nggak? Bisa ya? Bisa. Sudah? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti pada belajar tentang peluang ya, peluang sampel kita sudah belajar, kemudian terkait dengan titik sampel dan juga kejadian. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu terkait dengan masih dengan peluang, tapi kita menggunakan hubungan dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Dan dahulu kita sudah pelajari. Gitu. Nah, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.